Oke, halo. Nama saya Ajat. Saya biasa dipanggil kalau di film dia Aji ya. Kalau di kampung mah Ajat. Jadi gini, saya punya cerita nih. Dulu kecil ya. Dulu masih kecil tuh biasa namanya orang kampung ya, bandel. Ya. Orang wah, kalau masih kecil mah bandel dah. Kalau udah malam nih, kalau belum diteriakin sama orang tua tuh kagak pulang. Ya. Jadi gini ceritanya. Dulu dulu kan ada permainan yang namanya benteng-bentengan nih, benteng-bentengan, kejar-kejaran tuh. Kalau dikejar kalau sampai jatuh tuh dia nangis tuh biasanya. Nah, udah nangis dah tuh, baru pulang. Nah, ada lagi cerita main maling-malingan. Ya, ini bukan maling beneran. Kalau maling beneran mah ketangkep nangis. Ini enggak bohongan ya. Udah maling-malingan udah gitu ini tengah malam maling-malingan. Kadang-kadang teriak bakar, bakar. Itu sampai kalau ngomong kebakaran, orang tua pada keluar. Orang tua pada keluar. Padahal mah main maling-malingan, tapi nyebutnya kebakaran, kebakaran begitu tuh. Biasa kalau orang dulu ya. Padahal mah bukan, nggak kebakaran nggak. Nah, dulu pada saat maling-malingan nih, kita ya namanya orang dikejar sama teman sendiri nih, takutnya bukan main. Itu kalau dikejar nih kita lari. Kadang nih udah di rumah dari rumah deket nih. Tahu-tahu kita kemana nih? Wah, udah 30 kilometer kayaknya ada tuh. Udah hampir ke Jakarta. Saking takutnya dikejar sama teman sendiri, udah kayak orang dikejar maling beneran. Begitu bener dah. Nah, udah begitu. Kita saking takutnya nih nggak mau pulang-pulang. Tahu-tahu udah jam 12 aja. Padahal mah teman di rumah udah tidur. Nah, kita masih takut aja gitu nggak mau pulang. Pas kita pulang mah orang-orang udah pada tidur, udah sepi. Emak juga udah pada ngorok. Nah, udah gitu nih, kita punya cerita seru banget nih. Jadi, waktu itu, waktu di malam keberapa ya? Ke malam ketiga, kalau nggak salah. Kita pada saat main maling-malingan itu, kita lari nih, berempat kalau nggak salah sama teman saya. Saya namanya lupa dulu tuh ya. Teman saya udah pada pindah. Ya kayak ujung aspal dah, kayak lagu Iwan Fals ya, satu persatu sahabat pergi gitu. Nah terus pada saat itu kita lari ke arah Bojong. Tahu gak Bojong? Bojong tuh kalau dari apa yuk, Taman Cipayung ya, naik ke atas Jalan Target, naik lagi, nah tuh Bojong tuh. Kalau orang nggak tahu Bojong mah tuh orang Bojong paling norak tuh. Kalau lebaran pakai baju merah tuh orang Bojong. Nah, kita main ke Bojong tuh, main maling-malingan. Bertiga tuh kita. Ceritanya udah malam nih. Sekitar jam 11 ya. Kita niat pulang. Karena kita takut ya, emak kita nyariin, baba kita nyariin. Nah, kita diomelin ntar kalau nggak pulang. Lah, emang kita Bang Toib. Nah, udah begitu ya. Kita pulang. Rasanya deket banget nih kan, namanya kita jalan lurus doang ya dari Bojong ke Jalan Baru ya. Kita lurus doang nih. Lurus sembari ngobrol tuh. Asik. Lah kok kagak nyampe ya? Tahu ini jam berapa sih? Buset, udah setengah jam. Lu salah belok lu, kanan kali. Ayo dah ke kanan, ayo. Kita ke kanan nih. Kita lurus. Perasaan emang itu bener itu jalanan. Orang kita lewat situ. Kita lewatin, wah nonton pisang bener. Tuh jalan lagi sampai ke tukang somai tuh. Tok ada tukang somai. Yang tadi nih tukang somai nih, iya. Ya udah bener berarti jalannya, iya. Itu kita jalan lurus terus. Lah kagak sampai bener. Kita jalan lewat, tiba-tiba kita bingung tuh. Di situ ada jembatan. Nah, bro. Oh itu belum manggil bro, dulu manggilnya apa? Cuy, kalau nggak salah cuy apa ya, pokoknya begitu dah. Kita jalan, cuy, ini kok ada jembatan ya? Perasaan kita nggak ada jembatan. Nah, tapi emang jalannya ke sini. Iya, udah dah kita lewatin aja. Ayo dah kita lewatin aja. Kita lewatin tuh jembatan tuh, kita selusurin aja tuh jembatan ya.
Kita mau nggak tahu dah, pokoknya kita pulang ya kan. Kita pulang tuh jalan tuh. Pokoknya jembatan ya, bukan jembatan Soromutakin, itu mengeri itu mah jalanannya. Kita lewat, kita jalan tuh lewat jembatan. Wah ini tuh makin serem jalanan, gelap banget, bener. Gelap banget, kagak kelihatan, bener. Muka temen gue aja gue lihat kagak kelihatan, saking seremnya. Gue jalan terus aja gue lurus. Ini jalanan gelap banget. Lu berani kagak? Berani gua, udah nggak apa-apa, yang penting pulang. Pas kita lihat jam lagi lah, buset ini udah 1 jam loh. Nah, iya ya, kalau gue nyampe perasaan Bojong mah deket ya ke Cipayung. Nah iya, kok kagak pulang-pulang ini kita. Wah, kita dilihat di ujung ada lampu tuh, kayak lampu perumahan. Emang sih di ujung tuh kayak perumahan. Kita lewat tuh, kita lurus aja terus. Udah kita jalan aja. Kita sambil ngobrol tuh. Kita ngobrol sama temen, kita ngobrol apa biar kita ya, hilang gitu ya kan rasa takutnya. Di saat jalan itu posisi kan, pohon bambu tuh, pohon bambu kiri kanan pohon bambu. Kita ngeliat ke atas tuh, angin sangat kenceng tuh. Ada suara tuh di situ, kita kedengeran suara. Kita bertiga tuh sama-sama ngedengerin ada suara. Pokoknya pohon bambu itu biasa kalau kena angin ya krek begitu tuh. Wah kalau di waktu itu kejadian itu sangat merinding banget tuh. Bulu tuh dari bulu bawah sampai bulu ke atas tuh naik. Wah saking takutnya, bukan saking ini ya, sampai merinding tuh. Akhirnya kita dari situ tuh kita ngomong tuh, berucap. Ini kalau kita ada pohon bambu ya, biasanya kalau ada pohon bambu yang geletak di jalan tuh ya, katanya itu nggak boleh dilangkain. Kalau dilangkain biasanya ditarik tuh, dia tarik ke dalam tuh nggak bakal ketemu tuh. Kalau nggak salah, kalau kata nenek dulu nih ya, nenek dulu kayak gimana ya, pokoknya ke nenek dulu dah. Nenek dulu tuh biasanya bilang katanya tuh ditarik gondorwo, kalau nggak kolong wewe. Itu kita dapat cerita pengalaman dari orang tua itu begitu. Nah pada saat itu bener pas banget kejadian, ada pohon bambu jatuh ngeletak. Di situ kita udah merinding ketakutan. Kita mau belok ke sana salah, agak ada jalan. Mau ke kiri salah, mau ngelangkain apalagi. Ya udah, akhirnya kita bacaan tuh bertiga. Bacaan udah yang bisa aja lu bisa kulhu dah, lu bisa al-amin, kalau bisa al-baqarah apa. Akhirnya udah kita bacaan tuh, bacaan. Pas kita jalan nggak ada tuh pohon bambunya. Alhamdulillah kita jalan, alhamdulillah tuh pohon bambunya nggak ada tuh. Akhirnya udah kita jalan. Ya Allah ya Rabbi, kita ngeliat lagi tuh penampakan, tapi bukan pohon itu. Wah putih-putih, serem banget itu. Kita ketakutan gitu di jalan. Kita ngeliat, wah karung katanya, karung dibungkus nangka. Lalu kita udah ketakutan, kita tempong aja pakai sendal. Gara-gara ini nih kita bikin takut. Kita jalan lagi, ini suwe ini mah karung. Kita jalan lagi, kita dorong-dorongan nyampe jatuh tuh. Ada teman kita jatuh nyampe ininya sobek. Kadang-kadang kita dorong, kita ketakutan ya, kita dorong jatuh sobek nih. Sampai sekarang dia masih ada codetnya, makanya saya panggil Mas Codet sekarang. Nah pada saat itu pas pada jatuh kita bangunin, ayo dah buruan, ini makin malam kita makin nggak pulang. Akhirnya kita keingetan nih, ini kayaknya kita kena setan keder nih, kita nggak pulang-pulang, gimana nih? Udah kita lari sekenceng-kencengnya, apapun kita tabrak ya, segala kaleng biskuit, kaleng kongguan, kaleng engkong nian, kaleng apa aja kita tabrak-tabrakin. Di situ akhirnya kita ketemu orang tuh, orang pinggiran Kali Ciliwung. Namanya siapa ya itu, pinggiran Kali Ciliwung ya. Kita nanya, bang, astagfirullahaladzim, kagetin gua aja lu. Ngos-ngosan saya bang, capek. Lu dari mana? Ngos-ngosan begini, kayak dikejar apaan tahu. Iya bang, saya nih
nggak pulang-pulang. Lah emang rumah lu di mana, Tong? Kata dia. Ini Pak, rumah saya di Depok 2. Depok 2 mana ya? Nah, saya ini lagi nanya rumah saya. Oh, Depok mah di sono, kata dia. Wah, Depok mah di ini deket apa? Kata dia kampung Cipayung ya. Iya, oh itu mah jauh. Lah kok saya sampai di sini? Lu dari mana? Saya dari Bojong. Bojong Depok, jauh banget. Makanya Pak, saya nggak pulang-pulang. Perasaan saya jalan ke sini lurus doang. Dari Bojong tuh lurus doang sampai kali 15 menit. Ini saya nggak pulang-pulang. Ini udah 1,5 jam, saya bilang gitu kan. Akhirnya dianterin tuh sama si bapak. Serius lu, Tong? Iya. Alhamdulillah tuh si abang yang di Kali Ciliwung itu baik sama saya. Saya disuruh istighfar, suruh baca-bacaan, suruh coba lu istighfar, lu apa kek katanya. Lu tuh kena setan keder katanya. Lu masa iya lu mau pulang dari situ bisa ke sini nyasarnya gini aja. Lu gua anterin semuanya. Ya bertiga. Ya udah, gua punya kendaraan. Ya udah lu nanti gua anterin. Udah akhirnya kita mampir dulu ke rumahnya disediain teh di sini, suruh minum dulu, suruh apa namanya bersih lah badan gitu kan, karena waktu udah malam juga. Akhirnya emang kita maunya pulang ya kan, kita nggak mau nginep, kita takut tuh di saat itu. Akhirnya alhamdulillah kita pulang, ya alhamdulillah selamat gitu. Dan ibu orang tua juga kaget gitu, kok pulang dianterin gitu kan. Kenapa? Ini ceritanya gini-gini. Makanya Tong, kalau dibilangin sama orang tua, lu kalau main itu izin sama orang tua, karena di sini tuh masih banyak mistis ya, kayak setan keder gitu. Karena dari orang-orang tua dulu juga gak pernah kejadian seperti itu. Mungkin itu ya cerita yang pengalaman saya dulu ya. Jadi untuk semuanya yang pernah punya cerita sama saya ya, atau yang belum pernah ada cerita atau ada cerita sama lah ya, tulis saja komentar di sini ya di bawah. Nanti bisa cerita dengan saya, berbagi cerita, boleh cerita apa aja ya. Oke, saya Ajat, sampai ketemu di acara selanjutnya, cerita selanjutnya. Semoga terkesan. Sampai jumpa.